Kali ini saya akan coba nge-share tutorial cara membuat email di Amazon Workmail. Jadi Amazon Workmail itu sama aja sih kayak Gmail, sama kayak Yahoo ya. Jadi kita bisa ngirim email, bisa menerima email gitu ya. Nah kalau di Amazon itu ya kita pakainya Amazon Workmail, nah, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan coba nge-share ya cara membuat email menggunakan domain pribadi ya. Domainnya itu tes.xyz. Jadi nanti kita akan ngirim emailnya ya menggunakan domain ini, terima emailnya juga menggunakan ini, seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Caranya oke, langsung aja kita coba ya, kita praktek. Masukkan di sini Amazon Workmail. Oke, yang pertama di sini kita akan create organization dulu. Tapi sebelumnya di sini saya akan jelasin pricing ya. Jadi ketika kita menggunakan layanan ini, kita akan dikenakan $4 per user. Per user itu maksudnya per email ya. Kalau kita punya 2 email ya berarti 4 kali 2 ya, $8. Gitu. Nah, setiap usernya itu kita mendapatkan 50 GB ya, storage-nya ya, untuk setiap user. Seperti itu ya. Tapi di sini you can get started with 30 day free trial. Jadi di sini dikasih kesempatan free trial selama 30 hari up to 25 user. Nah, jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba nih selama 30 hari ya, free trial ya. Oke, lanjut aja kita di sini create organization. Lalu di sini ada existing, ada new, ada external, ada free. Nah, di sini saya pilih eksternal. Kenapa saya pilih eksternal ya? Karena saya menggunakan domain ya, dari luar gitu, bukan dari AWS. Ya, di sini saya punya domain ya, tes.xyz. Saya beli di Domainsia, jadi di luar AWS. Makanya di sini saya pilihnya external domain. Seperti itu ya. Kalau teman-teman udah punya domain ya di AWS, jadi belinya di AWS ya, pilihnya itu ini, new atau existing. Ya. Oke, di sini saya pilih eksternal. Lalu saya masukkan domainnya. Lalu di sini alias. Alias ini nanti buat URL-nya. Kita bisa akses dashboardnya. Nanti dapat URL kayak gini, tes.awsapps.com/mail. Kita create organization. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini udah create, udah aktif. Oke, nah ini kita dapat URL loginnya untuk masuk ke dashboard. Nah, tapi di sini kita belum punya username karena kan kita belum buat username-nya ya. Nanti kita akan buat ya. Tapi sebelum itu kita harus melakukan konfigurasi di DNS-nya ya, di domainnya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke menu domains. Nah, di sini ada dua nih. Ya, tes.xyz.awsapps.com dan domain yang udah tadi saya masukkan ya, tes.xyz. Nah, kalau ini ya, ini tuh sama kayak ya sama kayak Gmail ya. Ketika kita ngebuat email ya, otomatis kan belakangnya itu kan @gmail.com. Nah, ya kan. Nah, kalau di Amazon Workmail, nah defaultnya itu ya awsapps.com gitu. Jadi nanti kita bisa gunain ya, mau pakai domain kita ya, atau mau dari bawaan AWS ya, itu bisa aja, dua-duanya bisa. Nah, di sini statusnya ada verified. Untuk yang defaultnya udah ke verified.
Nah, di sini statusnya verified. Ini harusnya nggak verified sih. Harusnya masih pending gitu. Ini statusnya bisa verified karena sebelumnya saya udah pernah coba-coba terlebih dahulu gitu. Ya udah pernah coba-coba, jadi statusnya ya udah pernah verified gitu. Tapi kalau kita klik di sini, ini harusnya masih tanda merah semua. Nah, seperti ini. Oke, jadi eh, yang harus kita lakukan adalah kita tambahin dulu nih recordnya, ya, tambahin recordnya di DNS, di domainnya. Jadi yang pertama itu kita akan membuat record text. Jadi di sini saya buat satu record text. Oke, sebelum ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bawaan dari domainnya nih. Ini diabaikan aja ya, 5 ini. Ini nggak berfungsi juga sebenarnya. Oke, kita masukkan value-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Amazon SES, lalu di sini tipenya TXT, lalu value-nya kita masukkan, lalu save changes. Oke, lalu selanjutnya kita tambahkan MX-nya. Oke, sebelumnya di sini udah ada MX nih. Tes XYZ MX. Nah, di sini. Ini kita harus hapus dulu ya karena udah pernah ada gitu defaultnya nih. Jadi kita harus hapus. Udah hapus belum ya? Delete. Coba kita refresh. Oh, udah. Dia agak nge-lag. Oke, ini udah hilang MX-nya, jadi kita bisa buat MX baru. Seperti ini, lalu di sini tipenya MX, lalu value-nya kita copy di sini. Ini ada tanda 10, angka 10 ya, kita masukkan ke priority-nya. Kita save lagi. Terus CNAME. Oke, kita tambahkan CNAME. Value-nya masukkan di sini, save lagi, save changes. Oke, jadi udah kita buat mana tadi ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu di sini ini harusnya statusnya nggak verified nih. Kita masukkan ulang ya. Ini karena saya sebelumnya udah pernah nyoba. Jadi statusnya udah verified sebelumnya tuh. Oke, kita tambahkan aja nih 3 CNAME ini ya. Oke, CNAME, lalu value-nya ini. Kita save. Kita copy lagi yang kedua. Ini kita masukkan ke sini. Ini harus satu-satu ya, agak repot juga ya. Oke, nggak apa-apa deh, pelan-pelan aja.
Di sini name kita copy, masukkan ke sini, kita save lagi. Oke, 3 name udah kita tambahkan ya di sini nih name. Kemudian txt-nya. Txt Oke, satu lagi. Oke, ini udah kita tambahkan semua ya. Kalau kita refresh di sini, nah di sini udah verified, udah verified semua nih. Oke, udah verified. Nah, kalau di teman-teman statusnya belum verified ya, masih merah kayak tadi, ditunggu aja karena di sini dia memakan waktu juga sih. Jadi nggak langsung apa ya, nggak langsung di sini verified, perlu beberapa. Nah di sini nih, ini kan dijelaskan di sini nih, it can take up to 72 hours itu ya. Jadi ditunggu aja, pasti nanti akan verified ya kalau udah ditambahkan di sini gitu. Oke, lalu ini yang bawah nih di ignore aja. Oke, selanjutnya kita buat user ya, user. Oke, nah buat user ya, ini buat email. Kita misalkan buat moko, misalkan moko. Jadi nanti ini moko add terus nama domainnya gitu ya, moko add test.xyz gitu. Nah, cara buatnya ya di sini. Nah, di sini kita pilih nih, kita mau pakai domain yang mana nih, domain bawaan atau pakai domain kita nih. Sini saya coba pakai yang test.xyz ya. Lalu di sini password, masukkan password. Nanti passwordnya ini buat nanti login ke sini ya. Passwordnya, masukkan password. Oke, lalu kita create user. Nah, di sini penambahan user ini ya kita akan dikenakan biaya ya. Satu user ya tadi yang sebelumnya udah saya jelaskan ya, satu user itu $4. Nah, ini hitungannya satu user ya, satu user $4. Kalau kita buat lagi satu ya user lain, misalkan admin gitu. Nah, ini jadi kenakan lagi $4 jadi $8 gitu. Oke, nah ini udah enabled ya, udah enabled. Kita coba masuk sini. Moko. Lalu di sini passwordnya tadi barusan kita buat. Nah, dia udah berhasil masuk. Oke. Di sini ada apa ya? Language. Kita no aja. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Kalau di Amazon Workmail nggak ada ya, biasa ada inbox, ada outbox gitu. Oke, kita coba nge-send email lah, ngirim email.
Misalkan saya akan ngirim email ke Gmail saya, misalkan hello. Nah, seperti ini ya. Saya send. Oke, dia akan masuk ke Outbox. Terus kalau udah ke send, beneran ke send, dia masuk ke send items. Nah, seperti ini. Kita tinggal cek aja nih di email ads.coding@gmail.com. Nah, dia masuk nih. Ya, hello AWS Workmail. Nah, kalau kita cek di sini, from-nya from Moko at test.xyz. Nah, ini udah berhasil ya. Udah bisa nih ngirim emailnya. Ya, di sini ada mail by Amazon SES. Oke. Udah berhasil nih. Nah, sekarang kita coba balik ya. Dari sini saya akan nge-reply ya. From Gmail. Oke, from Gmail. Oke, kita coba send. Kita coba refresh mana ya. Oh, belum masuk, kita coba tunggu. Nah, nih ada satu. Nah, ya. Kalau kita cek ya nih, from Gmail. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita udah bisa ngirim, udah bisa nerima nih, udah bisa digunakan lah intinya ya. Jadi seperti itu cara kita membuat email menggunakan Amazon Workmail gitu ya. Oke, nah ini kan kita pakai domain yang mana tadi ya, sebentar, pakai yang ini tes XYZ ya. Nah, kita kan dapat tuh satu lagi ya tadi, domainnya itu domain yang bawaannya tuh awsapps.com. Nah, kita akan coba ngirim email menggunakan domain itu ya. Jadi di sini di user, di sini kita klik ini, kita edit ya. Tadi kan di sini ada ya email addressesnya. Nah, di sini domainnya itu test.xyz ya. Kita ganti ke awsapps.com. Kita save changes ya. Oke, nah ini harusnya udah bisa nih. Ya, kita ngirim email ya dari ini, domain ini. Nah, tapi sebelumnya di sini kita logout dulu. Kita login lagi. Kita coba new item lagi, send ya ke email yang tadi. AWS. Ini aja deh. Nah, seperti ini ya. Kita send. Oke, masuk ke Outbox. Dia akan pindah ke send items. Kita coba cek lagi di sini ya. Nah, dimasukkan ke promotion nih. Nah, dimasuk ke sini beneran. AWS Workmail strip 2. Kalau kita cek di sini, ops, dia masih tes XYZ ya. Oke. Harusnya sih ini udah berubah nih. Jadi udah ngirimnya bukan dari tes XYZ ya. Harusnya ya. Kenapa ya masih menggunakan domain yang sebelumnya ya, yang lama itu ya. Kita coba cek dulu nih. Kita coba, kita logout lagi, terus kita masuk lagi coba ya.
mungkin ada delay kali ya atau gimana, saya juga kurang paham juga sih, tapi kita coba lagi aja. Oke, tes misalkan seperti ini ya, ini ngasal aja, send. Oke, masih di Outlook. Kita coba cek lagi. Sepertinya belum masuk ya. Oh, masuknya ke sini. Udah masuk nih, cuma nggak ada pemberitahuan nih. Nah, ini udah berubah nih. Ya, tes ekz.awsapps.com. Seperti ini ya. Mungkin yang tadi ada sedikit delay apa gimana ya, saya kurang ngerti juga. Tapi ini udah bisa pakai domain defaultnya ya. Seperti ini. Oke, jadi itu saja sih tutorialnya ya. Jadi di sini kita udah bisa ngirim email, udah bisa nerima email ya. Kita juga udah tahu nih dashboardnya tuh kayak apa ya, kayak gini nih dashboardnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Bye.